We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking, are you bored yet? Hai, di podcast kali ini kita akan membahas dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kira-kira di pikiran kalian udah ada nggak pertanyaan-pertanyaan kayak apa sih itu filsafat? Apa aja sih dinamika dari Pancasila sebagai sistem filsafat? Dan apa aja sih tantangan yang terjadi pada Pancasila sebagai sistem filsafat? Yuk cari tahu sama-sama. Untuk yang pertama dari semuanya, yuk kita jawab pengertian dari sistem filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat bisa dikatakan sebagai rumusan Pancasila ya, karena berawal dari pandangan, nilai, dan pemikiran para tokoh bangsa, maka lahirlah Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, sekarang ada dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 3 kali dinamika, yaitu pada masing-masing era pemerintahannya memiliki dinamikanya sendiri-sendiri. Yang pertama ada pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu yang pertama ada Pancasila dikenal sebagai philosophic grounds sebagai filsafat Pancasila. Ide tersebut merupakan gagasan dari Presiden Soekarno yang dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Lalu ide tersebut mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama di sidang BPUPKI pertama persisnya pada 1 Juni 1945. Namun ternyata philosophic grounds belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Selanjutnya ada era pemerintahan Soeharto di mana sistem filsafat Pancasila berkembang ke arah yang lebih praktis atau dikatakan lebih tepat. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penatara P4. Dinamika yang terakhir ada pada era reformasi di mana Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Habibie 2011. Pada poin terakhir ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 2 bentuk nih, yaitu yang pertama kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan dalih menyejahterakan rakyat. Tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat adalah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada komunisme nih.
Tantangan komunisme merupakan dampak dari tantangan kapitalisme. Paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Bentuk tantangannya berupa dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Nah, itu tadi bentuk-bentuk dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Waktunya berpamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.